Anda masih menyaksikan Fokus on Infra Spesial Nataru, libur aman dan nyaman saat Nataru, memacu roda ekonomi RI bersama saya, Andi Shalini. Kita akan mulai dialog kali ini bersama Direktur Lalu Lintas Jalan Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani dan Sekjen Organda Ateng Aryoni yang telah bergabung bersama kami di studio CNBC Indonesia. Halo, apa kabar Pak Yani dan juga Pak Ateng? Halo. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk CNBC Indonesia. Pak. Saya kan ke Pak Yani terlebih dahulu. Pak Yani, terkait dengan Nataru tahun ini diprediksi akan ada lonjakan mobilitas bahkan 2 kali lipat, Pak. Kita tahu jalur darat ini menjadi salah satu jalur primadona. Yes. Bagaimana Ditjen Perhubungan Darat mengantisipasi hal ini, Pak? Oke, terima kasih Mbak. Jadi memang antisipasi sudah kita lakukan beberapa bulan yang lalu dan tentunya bersama-sama stakeholder yang lain. Stakeholder yang lain, kepolisian, termasuk Organda juga kita ajak bicara bagaimana kita bisa melancarkan arus lalu lintas pada saat nanti Nataru ini. Nah, yang pertama-tama kami lakukan adalah bagaimana melihat atau menyiapkan sarana yang dibutuhkan oleh pemudik. Nah, di sini yang dilakukan adalah kita melakukan ramcek seluruh bus yang ada di Indonesia, terutama untuk yang akap maupun pariwisata. Nah, kalau dilihat dari data yang survei Kementerian Perhubungan yang dilakukan, bahwa 45% dari pemudik atau orang yang bergerak ini adalah tujuannya adalah wisata. Ternyata 30%-nya Pak Ateng itu baru mudik dan ikut wisata juga. Nah, yang paling besar memang pasti masih menggunakan kendaraan pribadi. Nah, saya lihat di sini hasil survei juga bahwa Pak Ateng bus itu 10% atau sekitar 12 jutaan orang menggunakan bus untuk pergerakan ini. Jadi antisipasi yang paling utama adalah bagaimana kesiapan sarana dan prasarana, termasuk juga kapal-kapal kita, kapal penyeberangan, pesawat, kemudian kapal laut itu juga kita siapkan untuk Nataru ini. Artinya penting sekali untuk mempersiapkan sarana prasarana bahkan sudah dilakukan dari bulan-bulan sebelumnya ya Pak ya. Betul. Saya kan ke Pak Ateng. Pak Ateng terkait dengan prediksi lonjakan mobilitas masyarakat maupun sebetulnya logistik ya Pak. Seperti apa sih pandangan Organda dan kira-kira secara historis nih Pak, apa sih yang bisa dievaluasi dari Organda terkait dengan penyelenggaraan libur Natal dan Tahun Baru ini Pak? Jadi begini, kalau kita melihat Nataru itu secara tradisional itu memang saat-saat di mana ada permintaan jauh lebih tinggi dari biasa. Itu selalu begitu, hampir sama dengan posisi ketika itu Lebaran. Itu ada dua lonjakan istimewa yang terjadi di sana secara tradisional. Dan itu bagian dari tradisi kita yang saya pikir jangan dihilangin, tapi itu lebih harus di-maintain, di-manage dengan baik. Itu posisi itu. Nah, kita mengerti bahwa kita juga berkontribusi dalam menggerakkan itu, di mana kalau kita melihat moda lain pun jauh lebih juga mempersiapkan dengan bagus. Artinya itu udara ataupun itu kereta api dan lain yang kira-kira sejajar dengan kita ya. Kita sering melakukan itu. Nah, kami di angkutan jalan tentunya juga melihat ini sebagai salah satu posisi di mana kami bisa melakukan pelayanan kepada masyarakat dan sebagainya atas kebutuhan pergerakan itu. Kalau tadi Pak Yani sebutkan bahwa 12% pergerakan di angkutan bus itu adalah 12% dari perkiraan total itu, saya pikir memang bisa dimengerti juga. Memang meskipun apakah itu menjadi bagian dari pergerakan memang bus itu sekian itu, tapi yang paling penting adalah kami ini syukuri bahwa kita itu di akhir 2023 kita sampai di saat meriah ini gitu. Artinya kita sampai ini dan kita persiapkan. Teman-teman melakukan ini dengan sangat serius untuk mempersiapkan itu semua. Bahkan kalau kita ngelihat kemarin ketika masa pandemi, rasanya kita jauh lebih bernafas lega. Artinya kita punya kesempatan untuk memberikan layanan kepada masyarakat secara langsung dengan baik. Itu satu yang mau kita lihat. Namun sekali lagi kalau kita tadi Mbak sudah sebutkan tentang logistik ya. Ini satu hal yang
saya masih menjadi catatan, saya pribadi menjadi catatan ketika akhirnya meskipun saya tahu bahwa pergerakan di jalan itu sedemikian rupa luar biasa. Artian ketika semua diperbolehkan bergerak tanpa dilakukan manajemen yang baik, tentunya tidak akan bisa bergerak justru malah akan itu. Nah, namun yang perlu kita ingat posisi logistik itu meskipun itu bisa akhirnya ketika pergerakannya dikurangi tapi inventory ditambah, kan kira-kira bahasa ilmunya selalu begitu kan begitu. Namun akan lebih baik ketika posisi pergerakan logistik ini tetap seamless. Artian pada permintaan seperti apapun itu bisa bergerak dengan bagus. Artian seluruh komponen penyelenggara angkutan logistik bersama-sama bisa menyelesaikan logistik dengan jauh lebih baik. Baik itu kami di jalan, ataupun itu di laut, ataupun di yang lain, seperti KAI pun bisa melakukan. Meskipun kita juga tahu, KAI itu kan kalau sekarang di Jawa ini sudah double track, udah begitu, udah bahkan double rencana untuk ke sana kan. Itu sudah sangat luar biasa. Ya. Namun tentunya mengatur itu juga perlu satu upaya mitigasi yang serius dan panjang, yang mungkin harus dipersiapkan. Justru bukan pada saat puncak, tapi pada saat-saat biasa. Itu akan menjadi sesuatu yang akan jadi lebih baik. Barangkali itu sedikit catatan saya terhadap bagaimana kita menghadapi dan mengantisipasi lonjakan tradisional adalah saat-saat seperti Nataru maupun itu angkutan Lebaran. Oke, menarik nih Pak, karena ada sebuah momentum yang justru harus disyukuri, bahkan karena ini ada sebuah berkah yang patut dimaksimalkan. Kalau dari pandangan Anda Pak Yani, dengan adanya momentum ini bagaimana dari Ditjen Perhubungan Darat mengantisipasi mitigasi yang seperti tadi Pak Ateng katakan terkait dengan pengaturan lalu lintas, kemudian juga penyeberangan, kemudian juga seperti dengan logistik, misalkan pengaturan ini seperti apa Pak? Iya, kalau bagi untuk yang angkutan orang atau penumpang itu sudah jelas memang kita lakukan beberapa pemenuhan kapasitas tadi ya, kebutuhan sarana dan prasarana. Nah, di logistik kita juga tidak menutup untuk melakukan teman-teman yang bergerak di bidang logistik untuk tetap melakukan kegiatan logistiknya itu terganggu. Tetapi kami memang membatasi agar tidak terjadi yang tadi sampaikan Pak Ateng. Jangan sampai di tengah-tengah keramaian ini terjadi stagnasi gitu ya. Sehingga semuanya nggak bergerak karena kemacetan gitu. Nah itu biayanya lebih mahal lagi. Oleh sebab itu dilakukanlah pengaturan dan manajemen rekayasa untuk kendaraan-kendaraan yang berat. Ya, kendaraan berat lebih dari 14 ton itu tidak bisa lewat. Ya pada saat puncak Nataru nanti, kemudian kendaraan sumbu 3 lebih itu juga tidak bisa lewat, kemudian kendaraan untuk angkut batu, kemudian tambang dan lain sebagainya itu juga kita minta di stop dulu. Tetapi itu diberlakukan sejak kapan Pak, sampai kapan? Ada waktu-waktunya, kita memprediksi itu mulai tanggal 22 atau 21 sampai 24 itu tidak boleh bergerak. Nah itu juga kita lakukan. Jadi di mudik pertama, kemudian di balik pertama, kemudian di mudik setelah tahun baru, kemudian setelah pas juga balik tahun baru. Nah itu ada yang 2 hari, ada yang 3 hari itu sementara dan tetapi mereka juga masih bisa bergerak dengan kendaraan-kendaraan dengan sumbu 2 roda. Jadi bukan kita larang tapi kita atur bagaimana agar tidak terjadi stuck di jalan gitu Mbak. Oke, saya kan kembali ke Pak Ateng. Pak Ateng, sejauh ini seberapa besar sih lonjakan atau kenaikan pemesanan tiket gitu yang ada di catatan Organda sendiri? Kalau ini yang kita sebenarnya begini, kita ngarepin jauh lebih tinggi dari yang terjadi gitu. Ya. Namun kita juga mengerti bahwa tadi seperti yang sampaikan Pak Yani bahwa sebetulnya masyarakat ini bergerak untuk apa sih gitu kan? Untuk kepentingannya bergerak itu apa? Nah kalau kepentingan mereka itu lebih banyak kepada mungkin perjalanan wisata dan sebagainya, tentu mereka lebih senang dengan bukan bergerak dari satu tempat ke tempat yang tergantung pada jadwal,
Tapi tentu dengan jadwal mereka sendiri mereka buat. Artian pergerakan itu jadi sangat dimaklumin ketika statistika tadi mengatakan bahwa jumlah penggunaan kendaraan pribadi tetap tinggi, ya kan, tetap tinggi. Nah itu menjadi ini. Nah sehingga kalau kita sekarang ini kita rasakan itu paling 30% yang ada seolah ada kenaikan dari biasa harian, itu pun kami syukuri. Karena kan kami masih dapat itu untuk artian survival kami ke depan kan gitu kan. Itu kan jadi satu hal yang kita syukuri. Paling tidak kami jauh lebih bersyukur di mana posisi pergerakannya meskipun ada kenaikan 30%, jumlah yang bergerak ini tidak kemudian mengalami pembatasan-batasan seperti halnya ketika kita COVID lalu. Itu kan menjadi satu hal yang sangat memprihatinkan pengalaman masa lalu itu. Itu satu hal yang. Oke. Artinya yang diharapkan Organda harusnya kan bisa lebih daripada itu ya Pak ya. Dari target Organda sendiri ini seberapa besar Pak? Artian begini, kami tetap dengan bersama pemerintah tentunya melakukan campaign untuk penggunaan angkutan umum itu jauh lebih baik. Okay. Kenapa? Kenapa kita arahnya ke sana? Karena penggunaan angkutan umum yang lebih banyak dan masyarakat bergerak itu dengan angkutan umum, tentunya tersedianya trayek-trayek, tersedianya jadwal yang memang memenuhi dengan kebutuhan masyarakat, itu akhirnya mengurangi penggunaan jalan untuk lalu lintas angkutan jalan. Nah, kan itu mengurangi. Artinya ketika itu terjadi pengurangan itu, efek lanjut yang kemudian kita rasakan adalah pasti polusi. Yang sementara ini sebagian besar masyarakat tidak menganggap itu serius. Hanya dianggap serius ketika Jakarta kemarin di bulan Agustus kan. Ya kita begitu khawatir ketika melihat EQI itu tiba-tiba angka indeksnya melonjak menjadi 170 dan sebagainya. Orang khawatir, berbondong-bondong beli air purifier dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu yang akhirnya sebetulnya kan itu salah satu ekses-ekses dari penggunaan. Nah, kalau di angkutan jalan, termasuk angkutan jalan itu adalah kontributor tertinggi di dalam karbon, ya, untuk karbon. Jadi kalau itu juga di-manage dengan baik, di-maintain dengan baik, dengan sangat serius, tentunya perlu kebijakan yang kuat begitu, maka posisi lingkungan kita jauh lebih bagus. Nah, kita hidup di kota ini kan jadi lebih bermartabat dan beradab kira-kira gitu pada posisi itu. Nah, namun kita saat ini kita dalam tahap-tahap ini kita juga mengerti bahwa bagian-bagian itu yang dimana kita bisa lakukan, kita akan lakukan dengan sebaik-baiknya. Oke, tadi yang sempat menyebutkan ada kenaikan 30% dari hari biasanya. Nah ini destinasi favorit nih rute-rute gemuknya kemana saja Pak Ateng? Rute paling banyak ya tetap ya, kalau kita tadi bicara bus gitu, terus antar kota, antar provinsi itu pergerakan yang ini adalah pergerakan yang tanggung. Pergerakan tanggung itu istilahnya lebih dekat dari Semarang gitu ya. Itu pasti karena banyak kan para pekerja, dan keluarganya itu yang mungkin memanfaatkan libur ini untuk bergerak ke sana. Tapi yang bergerak lebih jauh seperti Surabaya atau bahkan ke Madura, kemana gitu, itu pun juga tinggi. Jadi itu ada kenaikan lah di sana. Nah tentunya itu yang tadi oleh Pak Yani sebutkan, bekerja sama dengan KL lain ya Pak Yani ya, untuk melakukan upaya mitigasi agar jalan tetap lancar kan. Oke, nah saya minta penanganan ke Pak Yani nih, seperti apa Pak terkait dengan mitigasi, apakah memang ada mitigasi ekstra terhadap rute-rute gemuk atau destinasi favorit ini Pak Yani? Ya kalau dilihat pergerakan masyarakat survei ini, ya tadi yang disampaikan Pak Ateng, paling banyak di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Nah itu benar Pak Ateng. Jadi memang kayaknya daerah destinasi wisatanya juga paling banyak di situ gitu ya. Jadi kemungkinan ini yang perlu diwaspadai oleh teman-teman kami yang ada di UPT atau Dinas Perhubungan yang ada di daerah serta kepolisian yang ada di daerah adalah bagaimana menjaga agar daerah-daerah destinasi wisata ini juga tetap lancar, ya. Masyarakat ingin nyaman di daerah wisata nanti supaya ini bisa dilakukan dengan baik, maka
juga harus dilakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Mulai dari satu arah, kemudian kontraflow dan lain sebagainya. Ini juga bisa dilakukan untuk wilayah-wilayah lokal. Oke, untuk rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan situasional atau seperti apa Pak di tempat-tempat wisata ini? Ya pasti situasional, pasti yakin itu dilakukan. Karena dalam waktu-waktu tertentu tidak sepanjang hari dan tidak sepanjang waktu itu akan mengalami tingkat yang naik terus pada kondisi tertentu, jam-jam tertentu juga mengalami penurunan. Seperti yang akan dilakukan oleh teman-teman Korlantas misalnya di Puncak. Di Puncak nanti jam 8 malam tuh sudah ditutup. Oke. Nggak boleh lagi ada yang lewat. Nah, teman-teman kita atau saudara-saudara kita atau masyarakat yang ingin wisata ke arah Puncak misalnya, itu nanti jam 15 diharapkan sudah sampai di sana. Sehingga pada jam 8 malam itu memang benar-benar itu sudah ditutup, tidak ada lagi pergerakan. Sehingga bisa meminimalisir kepadatan yang terjadi ya Pak, begitu, seperti dengan libur-liburan sebelumnya. Betul. Nah, dengan mitigasi yang sudah usahakan dilakukan, nah proyeksi puncak arus keberangkatan dan juga arus balik Nataru 2023-2024 ini kapan sih Pak? Nah, kalau dilihat jadwalnya ya Mbak, nah, kami sudah memprediksi puncak mudik Natal itu tanggal 22 dan 23. Itu mudiknya. Kemudian baliknya, puncak arus baliknya Natal itu tanggal 26 dan 27. Nah sedangkan untuk yang Natal, arus mudiknya itu tanggal 29 dan 30. Oke. Sedang arus baliknya saya kira itu tanggal 1 dan tanggal 2 karena sebagian besar PNS sudah masuk itu. Saya kira itu. Kalau dari Organda sendiri Pak untuk puncak arus keberangkatan dan juga arus balik ini tanggal-tanggal atau waktu-waktu kapan saja sih Pak? Ya, yang sampaikan Pak Yani tadi memang itu betul. Jadi itu juga merujuk pada kenyataan yang terjadi di posisi reservasi kita ya. Itu paling banyak memang terjadi di sana. Ya, itu yang ini dan tentunya pada posisi itu teman-teman maksimal untuk menggerakkan armada dan sebagainya karena mengcover mungkin kebutuhan yang jauh lebih meningkat daripada posisi yang tadi. Oke, Pak Yani, apakah dengan terbaginya arus keberangkatan dan juga tadi arus balik begitu Pak, apakah ini juga upaya untuk mengurai puncak-puncak kemacetan yang biasa terjadi Pak Yani? Ya pasti dengan adanya beberapa puncak ini ya tentunya ini memberikan kemudahan kita untuk melakukan pengaturan. Nah kalau puncaknya cuma satu itu yang paling berat. Iya. Apa sih Misalnya Pak evaluasi yang pernah terjadi seperti apa sih Pak Yani? Nah kasus itu terjadi pada saat Lebaran. Lebaran pasti semuanya pada saat Hari Raya Idul Fitri pengen saat itu sudah sampai di tempat. Tujuan. Nah kalau ini kita punya beberapa titik puncak sehingga pengaturannya jauh lebih ringan. Tetapi tetap kita lakukan tetap waspada bahwa bisa saja terjadi arus yang tiba-tiba mungkin sangat tinggi sekali. Nah itu tetap harus diantisipasi oleh kita.